Hello everyone, my name is Aiman. So welcome to the first episode of Chatterbox Chronicle. Jadi di episode kali ini kita akan membicarakan tentang AWF, apa itu AWF, bagaimana cara joinnya, dan pengalaman-pengalaman yang teman-teman saya sudah alami. Jadi tentu saja hari ini saya ditemani oleh narasumber dari peserta-peserta AWF tahun ini. So my name is Eka and I'm from 11B. My name is Raihan and I'm from 11A. My name is Giselle and I'm from Kuala. Jadi langsung kita mulai. Apa itu AWF sebenarnya? Basically AYF is an annual program. Jadi ini merupakan program tahunan Asia, which is diciptakan buat meningkatkan skill anak-anak generasi muda Asia dalam bersosialisasi, berdiskusi sama presentasi juga dengan lingkup yang lebih besar lagi karena ini internasional. Kemudian ada 6 negara yang participate di AYF ini, jadi itu ada Indonesia, Malaysia, Vietnam, Korea Selatan, Jepang, sama Taiwan. Itu negara gitu. Kurang lebih cuma 6 negara. Untuk tempatnya sendiri tahun ini di mana? Kalau untuk tahun ini atau tahun kemarin, maksudnya tahun ini atau kemarin yang kita ke Jepang itu tempatnya di Nara Jepang. Jadi itu merupakan salah satu tapi dia merupakan kota tertua dari Jepang itu sendiri. Jadi di sana itu banyak temple dan saya rasa itu sengaja mereka taruh di situ karena banyak educational things yang bisa dipelajari dari kota Nara Jepang. Awal next year ada. Kalau next year itu di Vietnam, tapi untuk kotanya sendiri belum diberitahu. Kalau kita sendiri Indonesia pernah sudah jadi host atau belum? Oh, sebelumnya kita sudah pernah jadi host web, tapi unfortunately itu lagi COVID dan harus secara online, which is pakai Zoom. Dan alhamdulillah tahun ini yang kemarin kita ke Jepang itu sudah via Zoom. Berarti tahun 2020 itu ya, pas COVID-nya? Pas lebih tepatnya 2021. Oh. Untuk tujuannya sendiri, punya tujuan untuk apa? Jadi there are a lot of purpose that AYF has bring to us, has brought to us. Tapi menurut saya salah satunya itu bisa buat teman. Kayak kalian bisa memperluas koneksi kalian kalau kalian mengikuti ini program. Jadi kayak kapan lagi kan kalian punya teman dari luar negeri. Jadi mau kalau tidak disangka-sangka kalian ingin kuliah di luar negeri, kalian bisa tanya teman tersebut info-info kuliah di sana kan. Terus apalagi ya temannya ya. Ini juga kalian di force untuk menggunakan bahasa Inggris in your daily life. Jadi kalian mau tidak mau harus pakai bahasa Inggris, soalnya tidak mungkin kan kalian pakai bahasa Indonesia ke orang Jepang, nggak connect. Kecuali kalau dari anak Samarinda begitu bisa kan. So you guys made a lot of friends there? Yes, we made a lot of friends while we were there. Untuk Indonesia sendiri berarti ada 2? Yes, Marathon Mandiri sama sekolah yang dari SMA 10 Samarinda. Karena setiap negara itu harus memiliki 2 perwakilan sekolah. Ya, setiap negara itu punya perwakilan 2 sekolah. Jadi totalnya ada 12 perwakilan untuk Iya. How can we join AWF? Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu dibuat? Cara tes, seleksi juga. Jadi kalau misalnya kita kemarin itu kita awal yang pertama kita siapkan itu bikin esai minimal 500 tapi tahun ini ada baru yaitu 1000 dan kita buat esai sesuai tema yang dikasih sama guru yang akan seleksi kita, yaitu kalau tahun ini kita pakai tema artificial intelligence, sedangkan tahun lalu kita pakai tema social media. Itu pertama kita buat esai dulu, setelah itu kita isi form dan akan ada jeda waktu di mana esai itu kita diperiksa dan kita akan melakukan presentasi. Bisa presentasi ini kita bisa pakai materi dari PPT atau kita bisa langsung elaborate material yang kita sudah bawa dari esai yang kita buat. Dan di dalam presentasi ini kemarin ada beberapa orang yang diberi pertanyaan sama
serdani atau ada juga yang tidak dikasih pertanyaan. Jadi sebisa mungkin nanti kalau misalnya kita lagi seleksi, kita harus bisa menjelaskan dan elaborate semua poin yang kita kasih di PPT itu. Dan kita harus betul-betul menguasai tema yang sudah bakalan kita pakai untuk seleksi. Kita harus tahu, kita harus banyak research tentang artificial intelligence itu bakalan jadi nilai plus, dan kita harus bisa bawa suatu presentasi sama kita. Kalau dia untuk tesnya sendiri cuma satu kali, yaitu tes presentasi. Jadi untuk tesnya sendiri itu ada kurang lebih ada 3. Jadi yang pertama itu tes esai, kemudian nanti kedua ada tes wawancara, dan ketiga ada tes presentasi. Untuk tes presentasinya sendiri itu berapa orang tahun lalu yang ikut? Kurang lebih ada sekitar 20 orang ya. 20. Jadi 25 orang itu membuat presentasi dengan satu topik yang sama, yaitu sosial media. Ya. Untuk topiknya itu sama tidak dengan AWF? Di AWF maksudnya yang di tesnya itu sama tidak dengan kalian dapatkan di AWF? Jadi materi atau tema yang diseleksi itu adalah tema yang ditentukan oleh guru pembimbingnya dari sekolahnya kita itu. Jadi dari sang kita sudah menentukan tema atau materi yang dijadikan buat seleksinya peserta UIF kita. Sedangkan untuk materi utamanya sendiri, materi UIF itu sendiri itu jelas berbeda. Jadi yang kemarin di Jepang itu kami materi utamanya itu sistem positif. Sedangkan untuk seleksinya itu materi tentang Talking about AWF, let's talk about your moments or your experience from Japan. Jadi, bagaimana itu Jepang? Seru? Tidak? Jadi, the moment we step our foot in Japan, itu feelingnya beda sekali. Waktu kalian masuk ke bandaranya, terus mau ke train station, itu crowded. Itu bisa hilang kalau kalian tidak fokus. Satu momen kalian menghayal, serdani sudah di depan, kalian masih di belakang. Jadi, ya kalian juga harus latihan itu banyak jalan. Soalnya orang di sana itu mereka prefer jalan kaki dibanding naik kendaraan. Dan walaupun mereka naik kendaraan, itu mostly mobil, jarang ada yang pakai motor. Dan mobilnya mobil listrik. Jadi Jepang memang selama itu ya? Iya. Kalau kalian di sana transportasinya apa? Jalan kaki? Jalan kaki. Sama naik mobil juga dengan bus. How about you, your experience? So there's a lot of experience. Start from makanan yang sana. Jadi I was having a culture shock as well. Gimana makanan yang misalnya tuh tidak sesuai ekspektasiku, which is sushi, like how it looks like. Jadi saya kira sushi itu bentukannya kayak sesuatu di Indonesia. Dan ternyata such a big difference between sushi asli sama sushi Indonesia. Kalau sushi Indonesia sendiri kan it's like fresh steak atau sausage, terus they put some cheese on it. Tapi ternyata tidak, which is cuma nasi dan ikan tadi atas dan pakai itu nasi. Tapi salah satu tetap enak. Cuma kalau mau pilih antara sushi yang original sama sushi Indonesia, saya lebih pilih sushi Indonesia. Kalau kalian bisa? Kalau saya sebelumnya itu pas itu saya berpikir, karena saya dengar dari beberapa orang katanya walaupun di Jepang itu lagi summer, tapi di sana katanya tidak sepanas itu, tidak sepanas Palu. Dan apalagi pas saya sudah ke sana ternyata pas kayak sudah jam siang-siang, like lagi puncak-puncaknya matahari, itu betul-betul sebenarnya panas sekali, betul panas, dan tidak ada yang bisa dibilang dingin-dingin. Apalagi kita kan semua pakai long sleeve, sedangkan orang di sana itu yang pakai betul summer outfit, saya kan tidak bisa, kita kan bahkan orang di sana kayak kita yang muslim itu kayak orang kita kok pantesan pakai itu, and we're like ya udah gitu. Yang kedua itu sama kayak makanan itu saya paling kaget itu pas disajikan sashimi yang sama ikan. Itu mereka sashimi itu disajikan jadi di dalam mangkok itu. Ramen di Indonesia kan rempahnya itu beda ya, saya makan ramen itu. It really tastes like Indonesia gitu. Mereka juga mealnya dari restoran itu kelihatan sekali ciri khas. Kalau itu ya
kerja di situ sebenarnya orang Hindu. Kalau biasanya orang Jepang sajikan dengan mocha atau teh, tapi yang mereka sajikan pertama pas kita datang itu air es, pakai es batu, like it really looks like Indonesia, like Okay, so of course there are a lot of cultural differences in Japan and Indonesia. What do you guys learn from the cultural differences there, and what do you think that we should implement in Indonesia for their culture? So mostly ya, salah satu time managing mereka bagus sekali. Kayak they're so good at managing their time. Kayak sudah jam begini mereka sudah bangun dan mereka di kitchen juga as a person. Terus kayak mereka tepat waktu. Kemudian kayak mereka tuh orangnya fokus sama their own points di time. Jadi mereka kayak sulit buat distract sama orang lain karena pada dasar mereka tuh fokus sekali sama pendirian sama poinnya mereka. Terus mereka orang yang kayak teguh juga, rajin, sudah jalan. Jadi waktu kita keluar itu hotel, saya dan sekali itu sempat jalan-jalan subuh dan di situ masih sekitar jam 6, tapi itu semakin sekali orang Jepang. Bapak-bapak sudah pakai baju rapi-rapi, sudah jalan. Kayak itu habitnya mereka itu bagus sekali, which is di Indonesia jarang sekali kita dapat begitu karena mostly pakai mobil yang mereka tahu sendiri kan tidak bagus kalau pakai mobil semua karena menciptakan polusi banyak. Terus habitsnya lagi saat mereka berbahasa, kita tahu sendiri kan differencesnya orang Indonesia sama orang Jepang berbahasa bagaimana, dan mereka itu like how they act, talk, and walk itu different sekali. Jadi banyak yang bisa diambil dari kebiasaan orang Jepang. Kalau saya sendiri itu biasa seperti sama yang kayak the way they speak is so like kayak ada momen saya cuma mau ambil koper, saya kayak excuse me terus mereka sorry jadi kayak kalian minta maaf apa, saya cuma permisi, jadi saya yang merasa bersalah begitu. Terus ya itu mereka juga kalau diam sampah mereka langsung ambil. Jadi prinsipnya mereka di sana itu kayak itu sampahmu kayak kalau kau punya sampah itu ya kau punya urusan, kau taruh di kantong, kau tunggu sampai ada tempat sampah karena di sana tempat sampah itu jarang sekali ada tempat sampah di sana, dan walaupun ada itu palingan cuma di convenience store kayak 7-Eleven, Lawson dan lain-lain. Jadi ya mereka kayak peduli sekali dengan mereka punya kebersihan lingkungan yang saya rasa itu harus diimplementasikan di negara kita sendiri biar negara kita menjadi lebih bersih. Kalau kan Gisel? Kalau saya yang pertama itu produktivitas bahkan semua orang yang sudah tua dan sudah kesusahan itu jalan, tapi mereka itu tetap bekerja. Bahkan keluargaku yang kerja di Jepang, mereka bilang kalau misalnya perbedaannya orang Indonesia dengan Jepang itu orang Indonesia kerja untuk hidup, sedangkan orang Jepang itu hidup untuk kerja. Jadi mereka itu betul yang tadi Eka bilang, time managementnya itu bagus, mereka itu produktif untuk bekerja setiap hari dan tidak mencari-cari alasan begitu untuk berhenti terus bekerja. Juga negaranya mereka itu terus lagi. Dan yang kedua itu, I think it's their empathy. Kayak walaupun memang kalau kita lihat sekilas orang Jepang itu kayak unbothered begitu sama hal-hal di sekitar mereka kan. Dan mereka tidak peduli sebenarnya apa yang terjadi, they just keep walking and minding their own business. But sebenarnya aslinya tuh mereka tidak begitu. Setiap mereka lihat sampah, mereka bilang tadi langsung kumur. Dan kalau contohnya teman-teman yang kita di Jepang, kita cuma saya kasih lihat video lucu yang sebenarnya tidak lucu, tapi mereka tuh biasanya langsung ketawa sampai ngakak sekali. Iya, their humor and bahkan hal-hal kecil saja yang sebenarnya itu tidak apa-apa gitu. Tapi biasa mereka langsung yang makasih lagi, kadang mereka lagi saya waktu di airport juga ada nenek-nenek yang tiba-tiba jatuh. Padahal aslinya itu lagi silent sekali dan semua orang langsung ke tempat itu buat tolong ini gitu kan. I think like that's the empathy Japanese. Ya, pas saya sama Rayhan sempat lost in translation bentar sama Eka waktu kita mau lihat-lihat
makanan, terus kita tanya kan sama ininya yang ngejual ini ada ininya atau tidak, portnya atau tidak. Terus dia kan tidak mengerti bahasa Inggris. Tiba ada orang Jepang Indah yang bilang kalau dia bahasa Jepang, kalau yang kita tanya ini ada portnya atau tidak. Terus kalau tidak, they appreciate it. Kayak mereka care sekali. Because at my very first day saya itu sakit, haus kan, betul-betul sakit karena kecapean. Misalnya itu spending time keluar itu habis di bandara, di pesawat, terus kayak masih capek kan. Terus sampai saat itu ada kegiatan kecil lagi sebelum hari kegiatan utama mulai. Ya, di hari pertama itu saya ketemu dua teman pertama orang Jepang, namanya Seita sama Keigo. Jadi waktu itu saya sakit dan sebenarnya saya sudah bawa medicine juga buat prepare just in case kalau memang sakit lebih parah. Dan ternyata mereka care sekali, mereka bilang ayo kita ke bawah, which is di Jepang banyak sekali vending machine dan di hotel juga ada vending machine di lantai satunya. Terus dia temani saya ke lantai satu buat makan vending machine. Terus ada juga teman-teman Vietnam yang lain itu di lantai satu di lobby, which is mereka lagi rapat sama dia lagi meeting lagi materi, tapi karena mereka lihat saya sakit gitu, even ini juga kayak terus saya kayak minum obat terus ini dan salah hebatnya mereka itu bagus sekali kayak patut dicontoh. So how many days did you spend in Japan? 6. Oke, ya tadi kan juga kan bahas tentang housefamily. Housefamily itu apa sebenarnya? Housefamily. Jadi housefamily adalah orang-orang yang akan merawat kita saat pulang. Jadi itu kita menghabiskan waktu kita di rumah bersama housefam. Di mana housefam ini sangat baik. Mereka anggap kita sebagai anak mereka sendiri. Dan itu sampai ke poin di mana saya jadi tidak enak begitu sama mereka. Apa-apa pasti mereka akan mereka this saya jadi tidak enak begitu dan kayak ya mereka sekali makanan yang mereka sajikan juga mereka tanya dulu ke kita kayak makanan favoritmu apa, itu ada itu di hari terakhir saya kayak bilang kayak singgung-singgung begitu tentang bakso itu dimana bakso itu kan bakso dari bakso kan itu kalau tidak salah bahasa Indonesia meatball. Terus saya kayak do you like meatball? I will cook meatball for you tomorrow. Oh iya serius sudah no? Jadi besoknya makan bakso. Jadi tiap orang punya different housefamily. Iya. Do you have maybe momen yang kalian gak bisa lupakan dari musika, lucu atau pendidikan dari mungkin yang kalian alami sama housefamily atau teman kalian? There are some favorite moments that happen in the YF, but I think I will just mention a couple of them ini. Yang pertama itu pastinya sama housefamily. Seperti yang saya sudah bilang tadi kayak mereka care sekali sama kita, mereka anggap kita sebagai anak mereka sendiri. Terus yang kedua itu teman-teman di YF di sana kayak itu sejarah pertama saya kiranya tidak mau connect begitu dan gara-gara orang dari negara-negara yang berbeda, different culture, different people, jadi tapi ternyata connect saja begitu. Terus pas malam perpisahan banyak yang nangis, terus ya cerita-cerita kayak ada itu hamil satu sebelum perpisahan, jadi semua laki-laki ini kumpul di satu kamar tapi Eka tidur waktu itu, jadi dia cuma sebentar. Terus kita main kartu begitu dan kayak main kartu terus siapa yang kalah kayak ditanya pertanyaan kayak apa momen paling memalukan, terus banyak sekali itu paling memalukan sih menurut saya. Kalau dia So we got a lot of experience and business. Jadi kayak sana kan sesuatu yang dulu. Jadi momen terlucunya ketika kita mau bawa dulu, tapi kondisinya itu tidak ada tempat yang memungkinkan buat terjadi tempat dulu. Jadi ada wastafel toilet, terus kita angkat kaki di situ buat cuci kaki buat bawa dulu. Terus itu sampai kamar mandinya, kalau kita mandinya restroom ya. Dan restroom itu sampai becek semua lantainya karena bayangkan 3 orang
bahkan lebih dari 3 orang kan ada sama kita juga yang muslim. Itu berwudu di masjid dan ukurannya cuma segini. Tapi kita 6 orang berwudu di situ, 5 orang berwudu di situ dan sampai kecil kantin. Terus momen pas farewell party juga itu sebenarnya the most memorable moments karena di situ. Oh, I love it and I hate it at the same time. Karena momen itu kayak baunya kita tuh tiba-tiba kuat sekali. Kayak tiba-tiba orang kayak teman yang dekat sekali karena I don't know why. Kenapa harus pas perpisahan tiba-tiba dekat sekali? Kayak kita tiba-tiba nangis. Terus kayak friendship-nya kita kuat sekali. Pokoknya tiba-tiba peka, tiba-tiba ketawa sama lain sampai at the moment sudah maghrib, jadi kita semua pulang dan habis farewell party kita habis nangis, habis ketawa-ketawa, habis makan sore bareng, terus habis cheers juga. Terus salah satu momen tersedih sih karena kita harus melepaskan mereka, which is 1 week wasn't enough at all. Especially 1 week itu kayak terasa cuma 1 hari karena saking serunya momen-momen yang bisa Ya. Pertama itu pas hari pertama sama Oscar kita mau ke summer festival. Jadi di Jepang itu sama lebih panas pasti mereka ada festival yang ada pertunjukan kembang api ya. Namanya di sana itu Hanami. Jadi kita mau lihat dulu dan Oscar pun sudah pakaikan saya baju namanya yukata itu baju yang sama dengan anaknya juga. Betul saya merasa kayak saya treat sama kayak mereka treat anaknya. Dan itu summer festival is actually very far away dari rumahnya mereka. Kita kan harus naik gunung. Kalau di sini istilahnya kayak sampai mau ke ini kayaknya Nukoso gitu. Ya kayak jauhnya jaraknya dan saya sampai yang kayak Karsik ke Buntang gitu, muntah liburan. Nah terus out terlalu macet sampai akhirnya kita pulang lagi. Nah pas kita pulang lagi itu mungkin Mas Feb tuh kayak merasa kasihan gitu saya karena kayak sudah excited saya sampai mereka coba buat hibur saya dan anaknya dengan cara tanya kayak you wanna play fireworks at home, mau main kembang api di rumah saja, is it okay, we can play together. Terus saya kira coba bakalan saya sama anak sedikit main kembang api sama-sama. Terus malah kita berempat sama ibu ayahnya juga ikut main kembang api sama kita. Padahal ya mereka sudah tergolong orang tua yang sebenarnya it's boring mungkin for them to also play fireworks with kids, right? Ya, kalau yang kedua itu juga bonding sama cewek-cewek roommate. I think orang-orang dari luar negeri itu, especially the girls, itu ternyata rutinitasnya itu betul-betul beda-beda. Misalnya kalau sudah malam-malam sebelum tidur biasa kita duduk berputar begitu di satu meja, terus kita cerita sama lain, kita share snacks dari negara masing-masing buat dicoba. Nah, gitu kita saling tanya, bahkan mereka tanya-tanya kayak why do you have to wear that headscarf, terus kenapa kalian tidak bisa makan pork. Ternyata banyak juga culture dari mereka yang sebenarnya kita kayak tidak terbiasa begitu, kayak mereka yang tidak bisa makan sapi. And we share a lot of like cultural differences to each other begitu, and that's very special. Selama kalian mengikuti ini sebelum pergi ke Jepang, kalian mengalami permasalahan mungkin ketika menulis skrip, membuat PPT atau begitu? Oke. Jadi masalah yang kita alami di sana ini sebenarnya ada beberapa dan thank God semua dapat terselesaikan dengan baik. Masalah pertama PPT. Jadi ini di pikirannya kita di sana presentasinya sama orang-orang luar dan ternyata itu kita presentasinya satu sekolah satu presentasi. Jadi we haven't prepared anything for that presentation, right? Jadi itu waktu kita di rumah host fam, kita Google Meet terus kita langsung buat PPT-nya di hari itu dan di hari hanya langsung. Jadi saat orang presentasi kita cuma ngetik buat PPT, hafal skrip dan memahami materi yang akan kita bawa. Dan yang kedua, ini juga salah satu
tip buat kalian yang ingin join EYF tahun depan, kalian jangan tidak enakan sama orang lain. Jadi ini pengalamanku sama pengalamannya Arya. Arya ini juga salah satu peserta EYF, tapi sekarang dia sudah kelas 12. Jadi ceritanya, kita kan roommate, terus roommate itu ada orang Korea juga yang namanya Yunbok sama Hatsu. Nah jadi kan culture-nya mereka itu habis bangun mereka kayak lipat futon kan, namanya futon. Iya, futon itu kayak orang Jepang. Nah, sedangkan anak Samarinda ini mereka ada dua, mereka langsung keluar. Dan saya sama Kak ini kan tidak enakan, jadi kita bantu mereka, kita bantu lipat futonnya, terus bla 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 bla. Waktunya terus jalan dan kita lambat. Kita sampai ditunggu sama anak yang lain, Serdani. Jadi iya, kita sampai sana kayak astaga, udah jam berapa ini? Sampai di bus, orang-orang sudah pada ngumpul semua. Saya sama Karya masih jalan. Tapi thank God bukan cuma saya dengan Karya, ada juga orang dari Korea, jadi kayak tidak terlalu. Oh ya, kalau Eka masalah apa? Kita itu pertama waktu presentasi agak pertama sekali which is sangat wah itu kayak I was really nervous at first. Bayangkan itu presentasi hari pertama itu presentasi terus presentasiku ini yang bisa dibilang kayak cukup important gitu ya. Tapi because I was really nervous, kayak yang what am I supposed to do itu tidak bisa lakukan, which is kayak harus eye contact sama audience. Saya sampai gugup bisa tidak eye contact sama audience. Jadi karena hal itu saya sampai ditanya sama teman-temanku yang Jepang pas 1 hari 2 hari setelah kejadian itu, mereka tanya, why you look so nervous? Terus saya bilang, it's because it's my first time talking in front of people with that. Jadi tapi justru karena hal itu jadi saya belajar kayak oh I think they're all my friends, so lagi nervous lagi gitu. Jadi pas main presentation kita pasti hari 2 hari terakhir, di 2 hari terakhir kita alami main presentation, which is itu sebelum main presentation kita itu bikin presentasi lagi remake dalam 1 malam waktu sama konspem, dan alhamdulillah itu goes well. Jadi kayak wah at least yang main presentation ini tidak seburuk di very first thing kita introduction to idols. Itu saya sih. Kalau saya itu mostly kalau misalnya lagi mengisi presentasi, waktu kita sempat juga dibagi kelompok buat gabung sama seniors dan juga lainnya bikin project dan presentasi seperti yang bikin sulitnya itu biasanya ada orang Jepang, especially like the adults, orang-orang yang sudah dewasa, terus mereka memberikan pertanyaan yang kadang saya sudah kayak nge-freeze begitu buat jawab pertanyaannya, because whether it's too hard or their English kayak saya tidak mengerti sama apa yang mereka bilang. Nah ini facts juga kalau sebenarnya orang Jepang itu mereka listeningnya sama writingnya itu bagus, but for their speakings many Japanese students, many Japanese people still struggling with speaking. Even the students kemarin yang ikut YF students itu yang saya dapat lancar bahasa Indonesia itu saya cuma bisa itu saja. Kalau yang lain saya dapat mereka masih still writing gitu. Itu salah satu struggle. Presentasi kedua, I'm still struggling juga karena saya gampang nervous. Padahal itu materi sudah saya dalami, sudah saya baca. Waktu itu saya bawa catatan KKN. Sebenarnya saya sudah tahu jelas itu apa, tapi saking nervous ya saya harus kayak reading terus karena kayak jantungnya sudah pernah lepas. Banyak orang itu banyak saya. Waktu hari terakhir kita presentasi, I didn't expect kalau misalnya layar presentasinya itu bakal sebesar itu yang kita bakal presentasi di atas panggung. Makanya itu yang bikin saya tambah nervous lagi sampai kayak saya mau pingsan di situ. Malam saya mau pulang. Jadi di antara kalian bertiga untuk kayak tahun depan kalian masih
absolutely be it, right? Yep. And I will join the next FYF. And you guys also have to because jadi banyak benefitsnya, which is itu increasing social skillnya kalian juga, dan itu increasing public speaking, terus increase skillnya kalian itu otomatis berkembang dari listening, writing, or maybe even speaking juga pasti karena kita belajar pronunciation itu, terus bagaimana sih cara buat berbahasa bahasa Inggris yang benar, apalagi bahasa Inggris kita harus dipakai bagaimana. Jadi kita belajar banyak dari bibir-bibir yang sudah Memu Indah dan Serdani kasih. Jadi alhamdulillah bisa sampai di poin tersebut. Jadi kayak I'm so glad Sufi peserta UPF tahun 2023 dan kalian juga harus ikut soalnya ini banyak benefit. Kalau bisa berapa ini lagi jelek ya? Tidak mau tapi tidak bisa. Oh. Jujur sama sekali oh my god, apalagi ke Vietnam tapi sudah tidak bisa lagi bisa kelas 12 ini yang bisa ikut cuma kelas 10 dan Jadi kan mau ikut, kalian sudah buat esainya belum? For me, it's still like 25%, because it will be 5%. Actually, me personally, I have finished my assignment, but not 100%. Saya harus buat presentasinya lagi. Saya harus tahu, saya harus dalami juga apa yang saya akan bawakan. Yang by the way, temanya itu AI. Artificial intelligence. Ya, Bisa dijelaskan sedikit tentang apa itu AI? jadi AI itu adalah computer system that mimic human intelligence. Jadi mereka kayak sebuah kecerdasan buatan begitu. Ya. Basically, they are created to do it, kayak speaking or maybe even making decision. Karena kita tahu sendiri AI ini sudah berkeliaran banyak lah, kayak robot-robot. And if you guys don't realize, so ini Google itu juga AI. That's how it looks like. Kayak itu ciptaan manusia, tapi how could be AI more smarter than us? Do you guys have any tips and tricks for the future participants of IOF? Buat PPT, buat esai. Kalau dari saya sendiri, tipsnya itu yang pertama self confidence jelas. Karena sebelum kalian presentasi, kalian harus yakin dan percaya pada diri kalian kalau kalian itu bisa menjadi versi yang terbaik dari diri kalian sendiri. Terus yang kedua itu selain self confidence, kalian juga harus menguasai materi. Karena seperti yang Kak Gisan sudah bilang itu, kalian akan beberapa ada yang akan ditanya dan ada yang tidak. Jadi ya kalian juga harus bisa elaborasi, kalian juga harus gesturnya kalian juga harus bagus, mimiknya kalian juga harus bagus, dan the way you explain your material is really important because itu yang menurut saya nilai paling besar. What you? So I think yang paling kompeten dari body language juga, terus of course data semua itu pasti poin-poin dari materi yang kita sampaikan itu penting. Kemudian kayak your ciri khas dalam memberikan presentasi itu it's a need, karena of course everyone has their own ciri khas dalam memberikan presentasi and you have to make it as unique as you can because it'll make it more interactive gitu. I mean like interesting. Jadi orang kayak track buat lebih tahu lagi kepada presentasi because you presentate itu beda from the other people. Kalau dari saya, it's the way we control our presentation. Jadi itu caranya kita untuk mengontrol suatu presentasi. Bagaimana caranya biar semua audiens itu yang ada yang menonton kita presentasi itu bisa mau gitu dengar apa yang kita bilang dan coba jelaskan. Dan poin kedua itu the way we elaborate points yang sudah kita bilang. Jadi if we say one sentence, then we owe an explanation. Jadi kalau misalnya kita bilang satu kalimat, kita harus selalu coba jelaskan sespesifik mungkin apa yang kita bilang itu sebenarnya. Itu elaborasi. Jadi menurut saya supaya kita sudah betul-betul pelajari ini tentang
harusnya. Tapi kalau bisa sudah ditanya orang, ditanya Sardani tentang lebih mendalam tentang artificial intelligence ini, kita malah betul-betul freeze begitu, kita tidak bisa jawab karena kita tidak bisa elaborasi ya. Dan percuma kalau misalnya kita sudah tahu suatu materi, sudah betul-betul kuasai, but we can't control a presentation itself. Itu yang betul-betul jadi poin plus. Caranya kita bicara, the way we interact with other people, itu yang menjadi poin penting. Dan semua partisipan UF harus bisa kuasai hal ini. Okay, so this will be my last question for this video. Jadi, what do you have expectation about the future IOF? Kalian mau ke depannya itu bagaimana? Apa perlu diperbaiki? Expectation for the next UF. Semoga preparationnya itu betul-betul lebih matang daripada kita tahun kemarin. Semua proposalnya itu diserahkan ke instansi yang tepat waktu, biar tidak ada jangka waktu biar masih ada jangka waktu yang panjang untuk kita mempersiapkan dananya kita jadi lebih dapat lebih banyak funding daripada tahun kemarin. Kita nggak harus juga struggle buat financial problems, kita tinggal pikir tentang materi yang kita bawa dan preparation. Kedua, semoga adik-adik UIF bisa adapt dan semangat untuk bimbingan yang bermanfaat untuk ikut kegiatan ini, bisa lebih komunikatif juga sama partisipan-partisipan yang lain dan bikin bonding yang sama kayak kita, yang asal gitu yang sudah melakukan memories. Dan terakhir, semoga dengan kegiatan education forum ini itu bisa bawa banyak benefit ke hidupnya kalian. Jadi kayak kalau misalnya masuk kuliah atau masuk ke dunia yang lebih di atas SMA, kalian bisa pakai sertifikat UIF ini, bisa berguna, dan semua ilmu yang kalian bawa dari Vietnam nanti itu bisa kalian gunakan untuk memperbaiki. Misalnya kalau misalnya ada isu-isu sebenarnya masih strange kedengaran, tapi kalian sudah tahu masih sedikit. Kurang lebih sama kayak apa yang bisa bilang, kayak expect-nya kita dan orang itu dananya itu berkumpul semua karena based on our experience itu ya fokus kita 40% ya, 40-30%, jadi sekitar 70% kita sepadan. Jadi harapannya itu nanti Vietnam, dan I think Vietnam ini bakal more cheaper gitu daripada Jepang. Jadi harusnya bisalah kekumpul dananya karena fully funded sama instansi kita masukkan proposalnya. Terus semoga berjalan sukses, semoga 1 minggunya kalian itu se-memorable kita, kalau perlu lebih memorable lagi. Soalnya nanti bakal banyak momen dan tidak boleh disia-siakan momen dalam 1 minggu itu, karena walaupun 1 minggu itu kelihatannya cepat, episode itu jauh lebih cepat dari yang dikirakan karena saking seseru itu. Jadi semoga kalian bisa merasakan 1 minggu itu dengan baik, kemudian semoga bisa dapat benefit-benefitnya kalian ikut EYF, karena kita ketahui sendiri kan benefitnya masuk EYF ini banyak, kayak public speaking, presentasi, terus social skill, terus Inggrisnya kalian juga improving sekali. Semoga kalian semua dapat itu. Kalau saya, ya semoga EYF tahun depan itu makin sukses, makin bagus lah. Oh iya, fun fact, karena program ini seleksinya dibuka lebih awal, itu biar proposalnya bisa terkumpul lebih banyak, biar menghindari masalah-masalah yang dialami tahun-tahun sebelumnya. Jadi ya itu saja dari saya. Okay, so that's it guys. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk join podcast ini sama saya. So yeah, see you in the next podcast. Thank you for watching and bye. Bye. Dadah. Dadah.